Desakan moral agar PSSI bertanggung jawab terhadap tragedi Kanjuruhan Malang terus disuarakan. Dua petisi desakan agar Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan alias Iwan Bule, mundur dari jabatannya telah ditandatangani lebih dari 43.000 orang. Menpora Zainuddin Amali menyatakan pemerintah tidak bisa ikut campur dan menyerahkan semuanya kepada induk organisasi FIFA. Karena PSSI berada di bawah naungan induk organisasi. Pemerintah dalam posisi yang tidak mungkin mengintervensi, memasuki wilayah-wilayah yang oleh aturan FIFA tidak dibolehkan. Kan kita sudah pernah pengalaman, kita pernah di-ban. Nah, saya tidak mau itu terulang lagi. Tentang aspirasi dari masyarakat, ya silahkan saja disampaikan, dan nanti PSSI akan menyikapinya. Tetapi pemerintah tidak akan mencampuri itu karena kita tahu batasan-batasan mana pemerintah masuk, pemerintah tidak boleh. Kita membantu persepak bolaan nasional, kita memfasilitasi kegiatan-kegiatan persepak bolaan. Meski desakan publik kian kencang, namun Iwan Bule menolak mundur. Ia mengklaim sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan datang langsung ke Malang, meninjau lokasi kericuhan, dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Pak Iwan, terkait adanya petisi untuk Bapak mundur itu, tanggapannya seperti apa Pak? Saya tidak tahu, ya. Nanti tanyakan aja kepada petisi itu, karena aturannya sudah ada. Aturannya sudah tahu Mas sebelumnya? Sudah tahu ya? Dibaca aja di situ. Ya. Ya, bentuk tanggung jawab saya ini, bukan saya mundur gitu, bukan. Tanggung jawab saya ada di sini sampai hari ini, menemui korban, kemudian melihat dari ke lokasi, dan semua saya berikan santunan kepada saya, itu tanggung jawab saya. Nih, tutorial mundur. Sikap PSSI yang seolah lepas tangan dari kasus Kanjuruhan membuat sejumlah komika angkat suara dan membuat sindiran dibalut komedi. Beralih ke berita lain pemirsa, desakan moral agar Ketua Umum PSSI mundur kian nyaring dan petisinya tembus 43.000 tanda tangan dari masyarakat. Akankah Ketua Umum Iwan Bule terus sembunyi di balik pasal regulasi? Untuk membahasnya lebih jauh sudah hadir langsung di studio pengamat olahraga Effendi Syaputra dan anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akmal Marhali, dan kita juga akan membahasnya bersama juru bicara PSSI Ahmad Riyad dan penggagas petisi Ketum PSSI mundur Richard Ahmad melalui sambungan Zoom. Selamat malam Bapak-bapak, selamat malam Bang Pendi, selamat malam Mas Akmal. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Mas Riyad dulu dari wakil PSSI sebagai juru bicara PSSI. Hingga hari ini, hingga kita masuk studio, hingga kita memulai siaran kita malam hari ini, sudah 43.000 orang yang tanda tangan melalui petisi online untuk meminta Ketua Umum PSSI mundur. Bagaimana sikap dari PSSI sejauh ini, Mas Ahmad? Jadi sikap dari PSSI bahwa kepedulian masyarakat tersebut adalah hal positif. Bahwa sepak bola kita yang ngontrol banyak, yang memperhatikan banyak, yang melihat banyak, yang peduli banyak. Namun demikian, untuk mundur, keputusan dari Ketua Umum tidak akan melakukan, kecuali nanti secara konstitusional melalui mekanisme-mekanisme yang ada di PSSI. Kalau nggak suka sama Ketua Umum, ya tunggu aja tahun depan kan. Artinya dikembalikan kepada pemilik hak suara di PSSI, seperti itu ya? Pemilik hak suara di PSSI. Oke. Seperti itu, Mas. Nanti dikira nanti kalau mundur tidak mau tanggung jawab, lari dari tanggung jawab. Baik, artinya berapapun banyaknya petisi yang meminta mundur, Pak Iwan Bule tidak akan terpengaruh, kecuali yang minta adalah pengguna atau pemilik hak suara, seperti itu ya? Ya, sampai hari ini. Oke. Sampai hari ini, kita tidak tahu hatinya orang besok atau lusa, tapi sampai hari ini seperti itu, Mas, putusannya. Oke, saya ke Bang Pendi. Bang Pendi, sebagai pengamat olahraga, Anda melihat ini di satu sisi masyarakat makin lama semakin banyak yang meminta Ketum untuk mundur, tetapi di sisi lain PSSI seakan-akan berlindung di balik regulasi. Komentar Anda? Ya, saya ingin membandingkan aja ya, bagaimana seorang Ketua Umum PSSI sebelumnya Pak Edi Rahmayadi mundur ya waktu itu. Beliau dalam pidatonya terakhir di Bali itu, dia bicara bahwa alasan saya mundur supaya PSSI lebih baik lagi ke depan. Karena memang waktu itu ditenggarai adalah soal pengaturan skor satu, kemudian juga terjadi banyak kerusuhan memang di beberapa pertandingan. Beliau dengan legowo menyatakan diri, saya mundur sebagai Ketua Umum PSSI karena banyak permasalahan di dalam PSSI dan saya merasa diri saya gagal. Nah, kalau berkaca dari apa yang dilakukan gentleman seorang kesatria seperti Pak Edi Rahmayadi, seharusnya
3, 4, 5 kali lipat itu bisa dilakukan oleh seorang Pak Iwan Bule ya. Apalagi ini bukan perkara kecil, ini perkara besar yang mendunia. Beda dengan perkaranya Pak Edi Rahmayadi dulu. Nah, tapi saya dan mungkin 40.000 yang menandatangani petisi ini tidak melihat ada jiwa kesatria dan rasa tanggung jawab ingin mengakui kesalahan, walaupun kesalahan itu tidak dilakukan secara langsung. Sama seperti Pak Edi juga, dia tidak pernah terlibat dalam pengaturan skor. Tapi sebagai pemegang otoritas tertinggi sepak bola, dia punya rasa pertanggungjawaban moral yang tinggi bahwa telah terjadi kesalahan dalam organisasi yang dipimpinnya. Sehingga dengan jiwa satria, saya mengakui saya salah dan saya mundur. Jadi dari sini aja, kita nggak usah berkaca ke negeri luar, apalagi negeri jiran ya. Tengku Muda Johor itu juga ketua FAM itu mundur hanya untuk sebuah kesalahan bahwa mereka turun peringkatnya. Jadi untuk hal sekecil itu aja mereka dengan jiwa kesatria mundur. Apalagi, artinya Anda lebih menyoroti soal pertanggungjawaban dan etika. Karena kalau kita menuntut hukum positif ada batasannya. Tapi di atas hukum positif itu ada etika, etis. Apakah etis Anda terus memimpin di tengah tragedi besar yang tidak hanya tragedi besar nasional tapi internasional seperti ini? Etis tidak gitu. Dan ini menjadi pertanyaan buat kita semua gitu loh. Sejauh mana para pimpinan di federasi sepak bola kita tidak hanya berlindung dari aturan bahwa ya kalau seperti kata Pak Riyad tadi ya, kalau memang nggak suka sama Pak Ibul tunggu aja ntar KLB berikutnya. Nggak semudah itu gitu. Ini kan masalah bagaimana etik kita sebagai orang timur mengakui kesalahan kita sebagai pertanggungjawaban moral. Ada kesalahan dari otoritas pimpinan saya sebagai pimpinan tertinggi dari otoritas yang saya pimpin bersalah. Baik. Ini tentu akan meredakan kegelisahan masyarakat, apalagi masyarakat Malang yang kehilangan 130-an masyarakatnya di dalam kejadian tragedi ini. Baik, Mas Richard, kalau Anda melihat tadi kita sudah mendengar sendiri yang dikatakan oleh Mas Ahmad Riyad, berapapun yang meminta untuk mundur, Pak Ibul tidak akan mundur kecuali yang minta adalah pemilik suara sah sebagai konstituennya PSSI. Bagaimana Anda melihat statement ataupun kondisi hingga malam hari ini? Ya, saya sih melihatnya begini ya, bahwa petisi ini kita buat memang untuk kontrol PSSI. Nah, dalam posisi kontrol ini memang kita ingin Pak Iwan Bule bertanggung jawab dalam proses etika moralnya gitu. Tapi kalau statementnya senior Pak Riyad ini menunggu tahun depan, saya akan coba melobi semua pemilik suara akan segera melakukan mosi tidak percaya terhadap Iwan Bule. Kalau petisi ini saja tidak cukup, berarti saya harus melobi semua teman-teman supporter agar juga melobi klubnya melakukan mosi tidak percaya. Nah, kalau saja itu tidak terjadi, dan pastinya teman-teman akan juga mendorong ini terus-menerus agar memang kekuatan kontrol sosial ini menjadi nyata. Tadi kalau disampaikan Pak Riyad, sampai hari ini belum ada perubahan dari sikap Pak Iwan Bule. Tetapi boleh saja lusa, besok, bulan depan kita akan terus sampai bahwa kenyataan petisi ini menjadi masyhur dan juga Iwan Bule mau melakukan kemunduran itu gitu. Tapi di antara 43.000 yang sudah menandatangani petisi online, apakah ada di antara mereka itu adalah pemilik suara sah di PSSI? Mas Riyad, apakah bisa diverifikasi? Ya, yang mengisi petisi ini sebenarnya banyak, tidak hanya dari kalangan supporter, tetapi ada juga orang-orang secara diam-diam mengisi petisi tersebut. Makanya saya coba cross-check ke teman-teman, ke basis-basis supporter, dia sudah sampaikan beberapa penggiat olahraga sepak bola itu sendiri, pelakunya juga sudah mengisi petisi itu. Saya mendengar ada beberapa esko sudah menyampaikan secara lisan agar Pak Iwan Bule legowo terkait soal kemauan masyarakat ini agar meletakkan posisi jabatannya. Tapi lagi-lagi mungkin Pak Iwan Bule belum mau sadar atau melakukan hal-hal yang perlu sembunyi di balik statutanya atau terkait soal tanggung jawabnya. Tapi yang pasti saya sudah datang ke beberapa teman-teman terkait soal ini. Saya yakin bahwa agenda petisi ini tidak akan sia-sia menurut saya. Artinya tidak tertutup kemungkinan adanya permintaan KLB tahun ini atau mungkin paling lambat awal tahun depan seperti itu Pak Richard ya? Ya,
Jadi yang saya dapat info, walaupun infonya diam-diam, tapi yang pasti beberapa pemilik suara sudah coba bisik-bisik kira-kira apakah KLB harus dipercepat di tahun ini atau memang menunggu waktunya nanti. Tapi yang pasti kontrol sosial terhadap PSSI dalam hal ini teman-teman supporter melalui petisi, melalui gerakan moral yang lain, ini tetap kita jalankan. Baik, terima kasih Pak Richard. Kita akan break sejenak, termasuk kita akan mendengarkan statement dari Mas Akmal Marhali, anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan, yang besok juga rencana akan bertemu dengan PSSI. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.